sedangkan Rasul disebarkannya ke seluruh dunia. Kita harus tahu ya. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya apa? Tugasnya yaitu memegang air hujan, menurunkan air hujan sebagai sumber rezeki kepada seluruh makhluk. Ketiga, malaikat Israfil. Apa tugasnya? Tugas malaikat Israfil yaitu meniup sangkakala atau memberi tanda kepada makhluk yang ada di alam dunia, yaitu datangnya hari kiamat, ya, malaikat Israfil itu. Yang keempat, malaikat Azrail. Apa tugasnya? Malaikat Azrail tugasnya memimpin para malaikat maut, dan para malaikat maut itu yang mencabut nyawa. Jadi yang mencabut nyawa itu malaikat maut yang dipimpin oleh malaikat Azrail. Yang kelima, malaikat Mungkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Dua-duanya itu tugasnya dari Tuhan untuk bertanya kepada mayat yang baru masuk ke alam kubur, yaitu malaikat yang bertanya di kubur. Yang ditanya itu ruhnya ya, bukan jasad. Kalau jasad sudah menjadi bangkai, tapi ruh yang akan ditanya oleh kedua malaikat itu ya. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Dan tugasnya malaikat Raqib pencatat amal baik kepada manusia. Dari usia 13 tahun perempuan, 17 tahun lelaki, sudah ada catatan amal dari para malaikat, dan para malaikat Raqib mencatat amal baik. Kedelapan, malaikat Atid, yaitu pencatat amal buruk yang ada di tangan kanan dan tangan kiri manusia ya. Dan kesembilan, malaikat Malik, tugasnya memasukkan dan mengeluarkan dari api neraka. Kenapa harus dimasukkan dan dikeluarkan? Saya kan sudah memberitahu kalau manusia nanti di alam hisaban dihisab dulu di pengadilan Tuhan, yang mengadilinya itu Tuhan sesuai dosa-dosanya. Kalau dosanya kan ada yang masuk neraka dulu, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada juga yang selamanya. Nah, kalau ada yang seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, setelah beres digodok dari neraka dan dikeluarkan lagi oleh malaikat Malik dan diberikan kepada malaikat Ridwan. Jadi malaikat Malik itu yang memasukkan dan mengeluarkan dari api neraka. Dan yang 10, malaikat Ridwan, tugasnya hanya memasukkan manusia ke surga. Jadi tugasnya hanya memasukkan saja ke surga ya. Ada yang tidak punya dosa sama sekali, langsung dimasukkan oleh malaikat Ridwan ke surga. Ada juga yang punya dosa dulu, dimasukkan dulu oleh malaikat Malik ke neraka, lalu diangkat lagi dan diberikan kepada malaikat dan dimasukkan oleh malaikat Ridwan ke surga. Itu tugas-tugasnya ya. Jadi kalau ada manusia yang bisa memberi tugas kepada para malaikat, itu jangan dipercaya, itu bohong, karena malaikat yang 10 menuruti tugas-tugasnya dari Tuhan.